Perkenalkan, nama saya Vera Yulpa, calon penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir, coaching, dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yang bernama Wulandari. Ya, saya Wulandari. Saya adalah guru di UPTD SDN 51 Gedong Tataan. Baiklah Ibu Ulan, bagaimana kabarnya Ibu Ulan? Alhamdulillah baik Ibu Vera. Oke, karena alhamdulillah kabarnya Bulan baik ya. Alhamdulillah Bu Vera. Baiklah Bulan, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran. Siap. Yang dilakukan nanti di kelas Ibu ya Bu ya. Iya, Oke, boleh. saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang dilakukan supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti ya Bu, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita di sekolah UPTD SDN 51 Gedong Tataan. Baiklah Ibu, dengan saya akan mengamati antara lain Ibu Ulan dengan memberikan masukan, bimbingan, pengembangan ya Bu, kemampuan Ibu Ulan sehingganya kompetensi yang Ibu Ulan semakin meningkat nantinya. Oke Bu Ulan ya. Siap. Jadi nanti Ibu berikan akan pembelajaran ya Bu ya. Di situ Ibu akan lebih bermanfaat lagi untuk murid-muridnya kelak. Baik. Insyaallah ya Bu ya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu Ulan. Terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan di sini. Jadi agar Ibu Ulan yang akan Ibu lakukan nanti menanyakan berapa hal ke Bu Ulan. Baik, siap. Pertama Ibu Ulan, materi apa yang akan Ibu Ulan ambil nanti untuk kita pembelajaran di kegiatan supervisi nanti? Saya akan mengambil materi tentang saling tolong menolong di sini. Jadi peserta didik akan saya berikan materi terkait bagaimana implementasi budaya positif, yaitu saling tolong menolong, saling peduli, saling menyayangi dengan menggunakan media dongeng. Oke, siap Bu Ulan. Materinya sangat bagus sekali ya. Untuk di sini materinya sudah masih dalam pembelajaran Ibu ya. Dalam arti untuk di dalam pembelajaran memang dalam minggu-minggu Ibu akan hadapi. Oke, siap. Yang ketiga Ibu Ulan, bagaimana dengan tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu Ulan capai nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi budaya positif yang atau pelajaran atau sikap positif yang terdapat pada kisah dongeng. Kemudian peserta didik juga mampu menuliskan pelajaran atau pesan positif yang terdapat pada kisah dongeng, dan peserta didik mampu mengimplementasikan atau mempraktikkan pelajaran atau sikap positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik Bu Ulan. Akan pembelajaran Ibu Ulan yang dilaksanakan sedikit tidaknya akan membentuk karakter anak ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu. Iya. Nah selanjutnya Bu Ulan, apa area pengembangan yang Ibu Ulan capai nanti? Pengembangan anak tadi seperti tadi kita ulang kembali ya Bu. Iya. Ingin membentuk karakter. Lalu anak akan tahu itu sebagai karakter tokoh tersebut seperti kalau menolong ya Bu ya. Benar. Oke, bagaimana sikap
perbuatan-perbuatan sikap positif, pesan positif atau pelajaran positif yang mereka dapatkan gitu. Jadi dengan media dongeng itu menurut saya peserta didik akan tertarik, sehingga dengan tertarik mereka fokus, dan setelah mereka fokus maka akan mereka resapin dan mudah-mudahan akan mereka aplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari mereka. dan lebih menarik lagi ya, Iya, karena menarik. sikapnya tidak membosankan ya, Iya. dengan cerita yang Ya, karena kan kalau deng itu pakai media Iya. tuh, jadi suara-suaranya pun berbeda, jadi ini aneh ya, lucu ya, gitu. Jadi seneng mereka. Nah, karena mereka senang, jadi mereka itu mempunyai rasa ketertarikan terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. sekali bulan. Oke, untuk tadi sudah bagus sekali ya untuk saya amati, akan Ibu Ulan ambil materinya yang sangat menarik. Nah, ini saya ingin tahu spesifiknya di mana ya Bu materi yang akan nanti. Sebenarnya spesifik dari ini adalah pesan positif, yaitu saling tolong menolong dengan sesama, seperti itu. Oke, bagus sekali. Insya Allah ya itu akan bermanfaat. Nah, bagaimana dengan strategi dan persiapan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu Ulan nanti, baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang Ibu Ulan gunakan? Baik. Jadi di sini strategi yang saya persiapkan agar pembelajaran ini dapat tercapai tujuannya adalah dengan cara menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di situ saya kan mendongeng. Dengan saya mendongeng, peserta didik menganalisis apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Ibu Ulan. Nah, setelah saya selesai mendongeng, kemudian saya memberikan pertanyaan dan peserta didik dapat menjawab. Nah, kemudian ada pembelajaran aktif dan interaktif tersebut, kemudian ada kegiatan diskusi di situ ya, karena memang rangkaian dari PBL atau problem based learning itu salah satunya adalah berdiskusi dengan teman gitu ya, satu kelompok. Jadi bukan hanya peserta didik ini mampu dengan menuliskan apa sih pesan itu, tapi mereka akan lebih bekerja secara tim gitu ya. Ide-ide peserta didik ini dituangkan secara bersama-sama, kemudian mengerucut menjadi sebuah pesan dari kisah semut dan merpati gitu. Jadi strateginya tentunya saya mempersiapkan model, kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang menarik ya, artinya karena media ini menurut saya memang yang harus utama penting gitu ya, karena dengan media kan peserta didik akan lebih tertarik, apalagi dengan media dongeng menurut saya mereka akan lebih aktif dan interaktif tadi itu, karena kan setelah saya mendongeng mereka akan melakukan tanya jawab seperti itu. Bagus sekali. Berarti di sini Ibu Ulan akan melakukan rangkaian proses ya? Iya, benar sekali. Yang Ibu tuju nanti di sini adalah pembelajaran proses ya? Iya, Atau dengan metode PBL, problem based learning ya, keren. Ini akan nanti kita lakukan bersama ya Bu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu Ulan. Harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti itu bagaimana ya Bu? Tentunya harapan saya kalau kepada peserta didik seperti tadi, peserta didik dapat mendapatkan pesan moralnya atau pelajaran dari kisah semut dan merpati. Kemudian kalau untuk saya pribadi, saya tentunya ingin menambah kompetensi mengajar saya. Jadi setelah pembelajaran ini tentunya saya merefleksikan diri saya sendiri. Apa sih yang sudah baik dari pembelajaran yang saya lakukan, dan kemudian apa sih yang harus saya perbaiki dari pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Sangat bagus sekali penjabarannya. Ya, saya berharap demikian Ibu Ulan. Semoga pembelajaran nanti adalah sebagai bahan refleksi buat Ibu Ulan. Insyaallah. Dan anak-anak lebih antusias, lebih kreatif dan sangat Amin. dengan kita menggunakan metode strategi pembelajaran tadi, anak lebih berpikir kritis ya Bu. Iya, Ya? benar sekali. Oke, jadi di sini kata kita sebagai pendidik
berinovasi supaya anak-anak ini lebih mengeluarkan kompetensi atau minat bakatnya gitu. Jadi tadi nanti ibu akan melihat anak ini suka nggak ya dengan dongeng. Nanti akan mereka dengan ingin tahu bagaimana cara mendongeng. Siapa tahu mereka bisa tampil sendiri ya nantinya. Jadi insya Allah itu sangat bermanfaat sekali buat anak didik kita ini bulan. Oh ya Bu Ulan ya, jam berapa ya kira-kira Ibu Ulan nanti dalam jam pembelajaran untuk kita siap? Saya supervisi Ibu Ulan. Saya mengambil jam pertama ya Bu Vera. Oke, baik. Lebih enak ya. Jam 7.30 kita sudah mulai pembelajaran. Oke, siap Bu Ulan. Jadi jam 7.30 ya Bu Ulan ya, kita sudah mulai observasi. Setelah melakukan observasi nanti Bu Ulan ya di dalam kelas kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi Bu Ulan. Jadi nanti akan didampingin oleh pengajar praktik kita yang Ibu Yuni Eka Putri. Itu saja Bu Ulan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu nanti ya.